Ngerasa nggak sih masuk di tahun ini dengan kondisi yang sama aja? Kayak beban BKD itu udah jalan, tuntutan Serdos juga mulai mendekat, tapi publikasi Scopus tuh kerasa kayak ada tembok penghalangnya. Padahal di satu sisi nih, regulasi ya makin ketat juga. Nah, di sisi lain, waktu nggak pernah bener-bener longgar juga. Padahal, publikasi Scopus nggak harus dimulai dari Q1 atau Q2 dan nggak harus lewat jalur mahal atau abu-abu. Justru nih, di fase ini yang paling rasional ya strategi cepat, bersih, dan juga berkelanjutan. Di video kali ini kita bakal bedah gimana nargetin Scopus Q3 sampai Q4 yang realistis, manfaatkan special issue fast track basis SDGs, dan gunain preprint buat percepatan citasi, sampai kolaborasi internasional yang bener-bener naikin peluang Serdos. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Target jurnal Q1 sampai Q4 Scopus awal karir. Rekan dosen, di sini cukup banyak yang kejebak di dua kesalahan yang ekstrim. Kenapa? Kok bisa gitu? Nah, coba kita pahami dulu. Pertama, memaksakan diri ke Q1 tanpa kesiapan metodologis dan jejaring. Terus, berujung trauma ya karena ketolak berulang kali. Nah, kedua, tergoda dengan jurnal cepat tapi beresiko predator. Ini nih yang ngebuat akhirnya jadi ngerusak rekam jejak akademis rekan dosen sendiri. Padahal buat fase awal karir, Q3 sampai Q4 ini jadi zona paling rasional dan bisa dibilang strategis. Bukan gara-gara lebih rendah, tapi ya dari proses editorialnya aja lebih edukatif dan realistis buat penelitian pemula. Setuju sampai sini? Nah, kita sama persepsi terlebih dahulu. Secara umumnya, jurnal Q3 sampai Q4 Scopus itu punya karakteristik mulai dari acceptance rate di kisaran 20-40% yang artinya itu peluang lolos masih masuk akal. Durasi review 3-6 bulan ini jauh lebih kompatibel dengan siklus BKD dan pelaporan kinerja dosen. Editor relatif kebuka pada riset kontekstual negara berkembang dan juga termasuk di negara Indonesia. Tapi buat memilih jurnal Q3 sampai Q4 nggak boleh juga ngasal penting cepat kelar deh. Nah, di sini nih yang pentingnya filter anti predator buat ngepastiin kalau jurnal yang kita pilih itu bener-bener aman. Coba kita cek. Gunakan Beals dan Cabells sebagai filter awal buat menghindari jurnal predator terselubung. Cek Simago Journal Ranks SGR, pastikan SGR itu lebih dari 0,2 biar jurnal punya reputasi editorial yang sehat. Pastikan ISSN valid, terdaftar dan konsisten antara website jurnal dan database Scopus. Ada tambahan penting lainnya nih yang sering banget dilupain, yaitu filter tingkat penerima artikel. Jurnal dengan acceptance rate-nya di atas 70% itu justru patut dicurigai. Contohnya nih, jurnal Q4 yang sehat biasanya berada di kisaran 30-40%. Kayak beberapa jurnal teknik dan pendidikan di Asia Tenggara. Di titik inilah rekan dosen nggak lagi ngejar gengsi loh ya, tapi lebih ke membangun rekam jejak Scopus yang bersih dan stabil. Kalau ini sampai lolos, ya berikutnya bakal lebih mudah lagi. Setelah target jurnal aman ditentukan, strategi berikutnya itu percepatan proses tanpa melanggar etika. Lewat apa? Ya, lewat jalur special issue. Fast track publication special issue. Nah, kalau publikasi reguler aja kerasa lama, special issue adalah strategi yang paling sering diremehin rekan dosen lainnya. Padahal di tahun 2026, special issue ini justru semakin agresif. Ya, karena selaras dengan agenda global dan nasional. Gini aja, coba kita pahami special issue bertema SGS, RPJM, dan Astacita ini punya beberapa barangnya. Coba kita cek bareng-bareng loh ya. Yang pertama, ada deadline rolling, atau nggak nungguin edisi reguler. Kedua, tim editor TAMI. Ya, jadinya proses review bisa dipangkas jadi sekitar 2 bulan. Lalu ada prioritas pada riset aplikatif dan konstektual, bukan cuma di novelty teoritis. Tema-tema yang paling cepat diserap jurnal Q3 sampai Q4 itu mulai dari AI untuk ketahanan pangan, SDG 2, misal prediksi hasil panen atau distribusi pangan. Lalu ada energi baru terbarukan dan maritim SDG 7 dan 14 yang bisa dibilang sangat relevan dengan agenda di Indonesia. Banyak dari rekan dosen itu nggak sadar bahwa special isu ini bukan jalur instan murahan. Selain itu, ya jalur resminya dengan prioritas editorial. Sebagai ilustrasi, ada jurnal Q4 di bidang AI kesehatan yang ngebuka special isu bertemakan AI for Health in Indonesia dan mampu nerbitin dalam waktu sekitar 4 bulan sejak submission. Jadi, kuncinya itu bukan cuma ikut tema, tapi menyesuaikan latar belakang riset dengan agenda besar, menulis urgensi kebijakan atau dampak sosial secara eksplisit dan mastiin kalau metodologi tetap solid walaupun topiknya aplikatif. Dengan special issue, rekan dosen tuh udah bisa ngehemat waktu berbulan-bulan tanpa ngorbanin reputasi akademik. Tapi, kecepatan bisa ditingkatin lagi kalau kita paham peran preprint dalam ekosistem publikasi modern. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen? Tapi, administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri. Try
trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Preprint plus peer review cepat. Salah satu dari beberapa kesalahan terbesar rekan dosen itu adalah menunggu jurnal terbit, baru ngerasa punya publikasi. Pada tahun ini, preprint udah jadi bagian sah dari strategi akademik global. Dengan mengunggah naskah ke RXIV atau Bio RXIV, dan di sini penelitian ngedapetin doi permanen yang bisa aja langsung disitasi, bukti kepemilikan ide dan data bahkan sebelum jurnal itu final terbit. Lalu ada nilai tambah waktu editor ngeliat kalau riset udah terbuka dan siap diuji. Menariknya lagi nih, banyak jurnal Scopus yang enggak ngelarang bahkan mendorong penggunaan preprint. Selama dinyatain semua dengan jujur di cover letter, buat percepatan proses review, rekan dosen tuh juga perlu memilih jurnal fast review yang kredibel. Kayak jurnal Q3 dengan durasi review sekitar 3 bulan, jurnal Q4 yang rata-rata nyelesain review dalam 2-2,5 bulan. Kalau disusun dengan strategi waktu yang rapi, nanti jadinya kayak submit Januari, lalu lanjut ke LOA April, lalu lanjut lagi ke terbit Juli. Jadi, publikasi ini tuh udah aman buat pelaporan BKD semesteran. Bahkan bisa dipakai sebagai modal awal serdos. Di tahap ini, kecepatan bukan lagi soal keberuntungan, tapi manajemen waktu dan pemilihan kanal yang tepat. Dan satu lagi, strategi yang sering nentuin lolos enggaknya itu artikel karena siapa yang nulis bersama kita. Kolaborasi strategis 3-5 author internasional. Publikasi Scopus hari ini tuh udah nggak lagi kerja soliter. Statistik menunjukkan kalau artikel dengan 3-5 penulis itu dari latar institusi yang beda-beda punya peluang diterima lebih tinggi dibanding penulis tunggal. Jadi, strategi kolaborasi yang realistis buat rekan dosen itu bisa disesuaikan kayak gini. Co-author Asia lewat ResearchGate, ini karena secara empiris itu bisa naikkan acceptance rate sampai 20%, karena editor melihat keberagaman perspektif. Jalur conference ke jurnal, terutama buat conference terindeks yang memungkinkan upgrade proceeding ke jurnal Q4 tanpa nulis ulang dari nol. Memanfaatkan jaringan ORCID ini bukan cuma sebagai identitas, tapi malah jadi alat membaca pola kolaborasi peneliti. Kolaborasi udah bukan lagi soal numpang nama terus udah gitu aja ya, tapi pembagian peran yang jelas, mulai dari data, analisis, penulisan, sampai proofreading. Dengan tim kecil yang efektif, beban riset itu jauh lebih ringan dan kualitas artikel itu meningkat signifikan. Publikasi cepat di 2026 bukan soal jalan pintas, tapi soal membaca peta dengan benar. Q3 sampai Q4 bukan kegagalan, melainkan tahap strategis membangun fondasi akademik. Spesialisme mempercepat tanpa melanggar etika. Preprint memberi napas, waktu, visibilitas, dan kolaborasi menjadikan riset lebih kuat dan lebih manusiawi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.